Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Baik, kita langsung ke media pembelajaran PAI dan BP, yaitu menyangkut materi tentang ketentuan dan di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, sujud apa yang dilakukan oleh pemain sepak bola dan pelajar pada gambar di atas? Pemain sepak bola itu melakukan sujud setelah memasukkan gol dan anak-anak atau pelajar itu melakukan sujud setelah lulusan. Yang kedua, apakah dari kalian ada yang pernah melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan juga sujud tilawah? Yang selanjutnya, kalau memang ada yang sudah, apa itu sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah? Pertama, sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya. Sujud syukur sendiri itu adalah berupa sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh nikmat dari Allah ataupun juga terhindar dari bahaya dan malapetaka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis an Abi Bakrah anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrahu yasruhu aw yusra bihi khairun sajidan syukran lillah. Nah, ini artinya dari Abu Bakrah bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila datang kepadanya sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu waktu dilaksanakannya sujud syukur. Nah, dilaksanakannya sujud syukur itu bukan di dalam sholat. Meskipun sujud bentuknya, tapi bukan berarti rangkaian dari sholat. Sujud ini dilakukan di luar sholat. Yang kedua, dilakukan ketika mendapat keuntungan atau terhindar dari bahaya. Yang selanjutnya, sujud syukur ini bisa dilakukan siang ataupun malam tergantung mempunyai nikmat ataupun terhindar dari bahaya. Yang kedua, sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Ini ada beberapa para sahabat bahwasannya atau dalil-dalil tentang sujud tilawah bahwasannya tilawah itu diambil dari kata tala ya tilu tilawatan artinya bacaan. Jadi sujud ini ketika mendengar suatu bacaan dan bacaan tersebut adalah ayat dari Al-Qur'an atau disebut dengan ayat sajadah. Mana ayat sajadahnya? Nah, ini ada hadis-hadisnya. Ini tentang perintah melakukan sujud tilawah. Boleh dibaca, disimak, dicermati dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwa diperlukanlah atau diperuntukkan untuk seorang yang mendengar ayat sajadah untuk melakukan sujud tilawah. Ayat-ayat yang disunatkan untuk melakukan sujud tilawah ketika melafalkan atau mendengar seseorang membacakan ayat berikut disunatkan membaca ayat sajadah. Boleh kalian lihat di dalam Al-Quran ayat berapa dan surah apa. Yang selanjutnya, nah ini masih tergolong dari ayat sajadah. Jadi kesimpulannya untuk ayat sajadah itu ayat yang ada dalam Al-Quran yang ada kata sujudnya. Yang terakhir itu sujud tilawah. Sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud karena lupa atau ada kekurangan pada rangkaian sholat. Sujud sahwi dilaksanakan 2 kali seperti sujud biasa atau sujud seperti sujud dalam. Apa yang menyebabkan sujud sahwi? Itu ketika seseorang ketinggalan tasyahud, kelebihan rakaat dalam sholat atau ruku, atau lupa melaksanakan salah satu rukun sholat, ragu-ragu jumlah bilangan sholat, dan juga kurang rakaat sholat. Nah, adapun inilah bacaan daripada sujud sahwi. Nah, untuk bacaan sujud tilawah dan bacaan sujud syukur nanti akan kita perjelas di pertemuan selanjutnya. Ini saja sebatas pengertian. Jadi kesimpulannya, kalau sujud sahwi itu sujud untuk menambal atau mengganti sesuatu yang ada dalam rangkaian sholat, baik itu kekurangannya atau kelebihannya,
maka di akhir sebelum salam atau sesudah salam disunatkan melaksanakan sujud sahwi. Dan untuk sujud tilawah itu ketika seseorang mendengar ataupun membaca ayat sajadah. Dan untuk sujud syukur adalah bentuk sujud atau bentuk seseorang berterima kasih atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga terhindarnya seseorang dari bahaya. Mungkin barangkali seperti itu tentang materi kita dari pengertian dan ketentuan tentang sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Jadi sujud ini di luar sholat dan ketentuannya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.